Hi everyone, let me introduce myself. My name is Rifka Levi with NPM 25411067. I'm from the University Technocrat of Indonesia Management Study Program. This time I will explain about the function of supply and demand. Pentingnya memahami pasar ekonomi. Memahami fungsi permintaan dan penawaran adalah kunci penting dalam ekonomi mikro. Keduanya menjelaskan bagaimana harga dan jumlah barang ditentukan, serta interaksi antara pelaku pasar. Fungsi permintaan dan penawaran memainkan peran sentral dalam menentukan harga serta jumlah barang di pasar. Mengidentifikasi hubungan antara harga dan kuantitas yang diminta serta ditawarkan. Menyediakan alat untuk menganalisis pergeseran dalam permintaan dan penawaran. Membantu memahami faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pasar seperti kebijakan pemerintah dan perubahan preferensi konsumen. Memungkinkan prediksi terhadap kondisi pasar di masa mendatang sehingga mahasiswa dapat menerapkan pengetahuan ini dalam keputusan ekonomi sehari-hari. Memahami fungsi-fungsi ini adalah kunci untuk analisis yang lebih tepat dan terinformasi dalam ekonomi mikro. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan menggambarkan hubungan antara harga dan kuantitas yang diminta. Ketika harga naik, permintaan biasanya menurun dan sebaiknya mencerminkan perilaku konsumen di pasar. Pendapatan, selera, dan barang substitusi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan, antara lain pendapatan. Kenaikan pendapatan konsumen biasanya meningkatkan permintaan barang dan jasa. Selera. Perubahan selera masyarakat dapat mempengaruhi tingkat permintaan. Harga barang substitusi. Jika harga barang substitusi turun, permintaan untuk barang tertentu dapat menurun. Mengerti faktor-faktor ini penting untuk analisis pasar yang lebih baik. Setiap perubahan dalam faktor-faktor ini akan berimplikasi pada jumlah barang yang diminta oleh konsumen, sehingga mempengaruhi strategi pemasaran dan produksi di pasar. Bentuk fungsi permintaan, linier, nonlinier, dan umum. Definisi matematis, fungsi permintaan dapat dinyatakan secara matematis sebagai hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta, di mana perubahan harga mempengaruhi kuantitas yang diminta. Hukum permintaan menyatakan bahwa apabila harga barang meningkat, maka jumlah yang diminta akan cenderung menurun. Sebaliknya, jika harga turun, permintaan akan meningkat. Sedangkan faktor-faktor lainnya, selain harga, faktor-faktor lainnya seperti pendapatan konsumen, selera, dan harga barang substitusi atau komplementer juga mempengaruhi permintaan dalam pasar. Fungsi penawaran, hubungan langsung antara harga dan kuantitas. Fungsi penawaran menggambarkan hubungan antara harga dan kuantitas barang yang ditawarkan di pasar. Kenaikan harga biasanya mendorong produsen untuk meningkatkan jumlah barang yang diproduksi dan ditawarkan. Biaya produksi, teknologi, pajak, dan subsidi. Beberapa faktor yang mempengaruhi fungsi penawaran antara lain biaya produksi. Kenaikan biaya bahan baku dan tenaga kerja dapat menyebabkan penawaran menurun. Teknologi. Peningkatan efisiensi produksi melalui teknologi baru dapat meningkatkan penawaran barang. Pajak. Pajak yang lebih tinggi dapat mengurangi keuntungan produsen, yang bisa mengurangi penawaran. Subsidi. Pemberian subsidi dari pemerintah dapat mendorong produsen untuk meningkatkan penawaran mereka. Memahami pengaruh faktor-faktor ini sangat penting untuk analisis pasar yang akurat. Bentuk fungsi penawaran, linier dan non-linier. Definisi fungsi penawaran. Fungsi penawaran menggambarkan antara harga barang dan jumlah barang yang siap ditawarkan oleh produsen di pasar. Dengan harga yang lebih tinggi biasanya meningkatkan jumlah penawaran. Penjelasan hukum penawaran. Hukum penawaran menyatakan bahwa ketika harga barang meningkat, jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat, menunjukkan harga positif antara harga dan kuantitas penawaran dalam pasar.
Yang terakhir, faktor-faktor mempengaruhi penawaran. Beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran meliputi biaya produksi, teknologi, jumlah penjualan, dan kebijakan pemerintah seperti pajak dan subsidi yang dapat mempengaruhi keputusan produsen. Interaksi permintaan dan penawaran menentukan harga keseimbangan. Dalam pasar, fungsi permintaan dan penawaran saling berinteraksi untuk menentukan harga keseimbangan. Titik keseimbangan tercapai saat jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Menentukan titik keseimbangan di pasar. Untuk menentukan harga dan jumlah keseimbangan, kita perlu memahami interaksi antara fungsi permintaan dan penawaran. Tentukan fungsi permintaan. Identifikasi bagaimana harga mempengaruhi kuantitas yang diminta. Tentukan fungsi penawaran. Analisis hubungan antara harga dan kuantitas yang ditawarkan. Di titik keseimbangan, cari harga di mana kuantitas yang diminta sama dengan kuantitas yang ditawarkan. Contohnya, jika permintaan adalah QD sama dengan 100 kurang 2P dan fungsi penawaran adalah QS sama dengan 20 tambah 3P. Kita bisa menyamakan QD dan QS untuk mencari harga keseimbangan. Analisis pergeseran. Efek pergeseran fungsi terhadap pasar. Pergeseran, kurva, permintaan atau penawaran dapat mempengaruhi harga dan kuantitas barang. Saat permintaan meningkat, harga cenderung naik. Sementara penawaran yang menurun dapat menyebabkan kelangkaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran. Pergeseran kurva permintaan dan penawaran dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain perubahan pendapatan. Kenaikan pendapatan konsumen dapat meningkatkan permintaan barang normal. Harga barang substitusi. Jika harga barang substitusi turun, permintaan untuk barang tertentu dapat menurun. Selera dan preferensi. Perubahan dalam selera dapat mempengaruhi minat konsumen terhadap produk. Biaya produksi. Kenaikan biaya produksi dapat mengurangi penawaran barang. Teknologi. Inovasi dapat meningkatkan efisiensi produksi dan menambah penawaran barang. Jadi kesimpulannya, menerapkan konsep dalam ekonomi sehari-hari. Memahami fungsi permintaan dan penawaran sangat penting untuk analisis pasar yang akurat. Aplikasi konsumen ini dalam kehidupan sehari-hari membantu mahasiswa mengoptimalkan keputusan ekonomi dan memahami dinamika pasar. Okay, everyone. That's all the explanation from me. Thank you for watching. See you again.